Jambore PAUD ini Bu seperti apa? Jambore PAUD ini kan sebenarnya kita adakan Jambore PAUD ini paling tidak untuk mengapresiasi para guru-guru PAUD termasuk bunda-bunda PAUD yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Di samping mungkin kita menginginkan ada refreshing lah ya, sebab selama sekian lama bertahun-tahun dia membimbing anak-anak ini kan mungkin ada rasa jenuh, sehingga kami berusaha untuk bisa sekali 2 tahun mungkin harus ada sejenis jambore seperti itu harapan. Kalau terkait pendidikan usia dini untuk perlindungan anak seperti apa Bu? Karena rentan sekali ya perlindungan anak dari kekerasan terhadap anak dan orang tua. Oh ya, jadi itu kan ada nanti kerjasama dengan BP2KB, itu ada nanti apa istilahnya itu UPTD PPA. Bukan, yang untuk anak-anak usia sekolah itu kan nanti ada sejenis pendidikan orang tuanya, disatukan orang tua untuk memberikan arahan-arahan bagaimana mereka mendidik anak-anak. Makanya kemarin saya dengan berkoordinasi dengan beberapa dinas, termasuk dinas kesehatan, saya mengadakan kelas ayah kemarin, karena tumbuh kembang anak itu kita harapkan supaya partisipasi ayah juga termasuk di sana. Sebab bagaimanapun juga tumbuh kembang anak-anak itu besar pengaruhnya dengan kedekatan ayah pada anak-anak. Jangan sampai sekarang ini dengan adanya stunting itu dibebankan kepada ibu saja, dan kita menginginkan supaya seluruh ayah-ayah itu dapat mendampingi ibunya untuk bisa secara langsung mengetahui perkembangan anak-anaknya, sehingga nanti untuk mencegah stunting itu juga tidak terbebani oleh ibu saja, pada ibu saja, tapi bapak pun juga harus ikut bertanggung jawab. Gimana melihat Jambore nasional yang digelar di Desa Santon? Kita ucapkan pertama-tama ucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang sudah melaksanakan Jambore di kabupaten di Kecamatan Kayangan, khususnya di Desa Santong. Di samping untuk menggugah inspirasi kepada bunda PAUD dan juga kepada pendidik ya PAUD terutama, dan harapannya yaitu dengan adanya Jambore ini nantinya kualitas PAUD itu akan menjadi lebih meningkat gitu, dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan begitu. Salah satu yang sudah disebutkan tadi yaitu gemar menabung sejak dini, kemudian kebun gizi untuk di tingkat PAUD gitu. Jadi anak-anak diajarkan juga untuk gemar menanam sejak dini begitu. Nah, kemudian inovasi yang kita lakukan juga Camat Butuh School. Jadi Camat juga sebagai bunda PAUD di kecamatan turun langsung ke
PAUD yaitu memberikan pemahaman kepada pendidik dan juga kepada Bunda PAUD desa untuk turut serta di dalam mengembangkan PAUD ini begitu. Nah, kemudian harapan kedepannya mungkin PAUD ini bisa menjadi lembaga atau sekolah yang berintegritas, maksudnya yaitu mandiri begitu. Karena PAUD ini kan harus berdiri gitu dengan karena untuk operasional dan lain sebagainya mungkin yang terbatas, sehingga harapannya nanti bisa menjadi lembaga yang mandiri begitu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan untuk insentif guru kayaknya ya. Nah, jadi itu harapannya untuk insentif guru PAUD ini supaya lebih ditingkatkan gitu. Nah, itu mungkin, dan juga regulasi-regulasi yang ini terhadap PAUD ini harus berpihak begitu. Karena tanpa ada PAUD ini, maka anak didik kita yang selanjutnya nanti ke tingkat SD itu kayaknya akan kelabakan, walaupun sekarang itu tidak tidak dibebaskan calistung masuk SD begitu. Tetapi kalau sudah masuk PAUD, insya Allah mendidik ke depannya itu akan lebih mudah begitu. Ya, kontrol Ibu Camat sendiri dalam hal ini seperti apa? Kontrol terhadap PAUD? Oh ya, terhadap PAUD. Jadi kita kan ini ada kita punya asosiasi PAUD gitu kan, maksud saya perkumpulan PAUD gitu. Nah, jadi nanti ibu-ibu penyelenggara, kemudian PAUD desa itu kita ada masukan untuk keluhan atau apa begitu, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus ini. Nah, jadi itu di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya begitu untuk disampaikan dan kita turun langsung, terutama terhadap tingkat kekerasan terhadap anak itu sangat kita antisipasi dan kita turun langsung di PAUD ini. Itu seperti apa yang ditekankan kepada guru-guru PAUD sehingga mengurangi kekerasan anak di usia dini, baik di rumah maupun di sekolah. Itu dia. Nah, jadi kita kan ada PAUD HI ya, PAUD kayak itu PAUD HI holistik integratif. Itu maksudnya yaitu semua di PAUD itu kan ada pelayanan-pelayanan, baik itu dia posyandunya, kemudian untuk untuk aktenya itu. Nah, itu sabar akte gitu, itu secara administrasi. Kemudian ada kelas parenting. Kelas parenting itu ibu-ibu mengantar anaknya kan. Nah, jadi di sela itu nunggu anak, jadi ada kelas untuk ibunya juga. Nah, itu yang diberikan penyuluhan atau pemahaman di sana bahwa bagaimana cara menjaga anak. Karena sekarang anak ini kekerasan itu bukan terjadi di luar atau di mana begitu, itu terjadi di dalam rumah tangga sendiri. Karena kita tahu, mohon maaf, banyak yang pelakunya bapak sendiri, paman sendiri, kakek sendiri. Nah, itu terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu yang kita berikan bagaimana cara mengasuh anak, menjaga anak.